Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis dengan topik apapun sensasinya pasti ada solusinya. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah apapun sensasinya, pasti ada solusinya. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik faktor fisik maupun faktor psikis ya, dengan sensasi yang beraneka ragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sangat dahsyat ya, sehingga menjadi keprihatinan kita bersama dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis akan mudah terlepas atau akan mudah sembuh. Nah begini teman-teman ya, jadi pada season kali ini saya memang khususkan membahas tentang apapun sensasinya ya, karena sensasi yang sangat beragam ya, mungkin antara orang satu dengan orang lain juga berbeda ya, walaupun pada dasarnya sama-sama ya, sama-sama memiliki sensasi yang sangat beragam atau sangat banyak ya. Nah itu cuma kadang tonjolannya berbeda-beda ya. Contohnya misalkan pada waktu itu yang saya paling lama saya rasakan itu contohnya seperti kepala berat, keliengan, mata buram, kemudian jalan sempoyongan ya, agak oleng ya. Nah itu yang di diri saya itu yang paling lama ya, paling lama, dan saya merasakan ini cukup mengganggu ya, cukup mengganggu aktivitas saya waktu itu, sehingga menimbulkan sensasi psikis seperti menjadi merasa takut, merasa cemas ya, merasa khawatir, merasa was-was setelah sering muncul sensasi-sensasi seperti itu. Walaupun sebelumnya juga sudah diawali dengan sensasi yang di perut ya, di awal-awal penderitaan itu sensasinya yang lebih dominan di perut ya, itu perut selalu merasa penuh ya, merasa kembung, merasa begah, merasa sembelit ya, kadang perih ya, kadang ada senut-senut seperti sakit. Nah itu seperti itu. Nah setelah itu meningkat ke seputar dada, yaitu yang dadanya menjadi terasa panas seperti terbakar ya, nyeri, kemudian berat seperti tertindih ya, seperti tertindih, kadang seperti ditarik ya, kemudian juga ada sakit yang berpindah-pindah di dada ya, sampai ada rasa yang seperti ditusuk ya, ditusuk dari depan sampai tembus ke belakang ya, itu rasanya seperti itu juga ada ya. Belum rasa-rasa lain ya, seperti yang di badan lah, badan menjadi pegal-pegal ya, kadang untuk jalan juga gemeteran, kaki kebas, tangan dingin, kaki juga dingin ya, kemudian susah berkeringat, kemudian BAB menjadi tidak lancar, kemudian kadang mules dan lain sebagainya. Nah itu bermacam-macam ya, yang walaupun kadang tekanannya berbeda-beda ya. Jadi kadang hari ini misalkan kita perut nyaman, tetapi rasa-rasa di kepala cukup lumayan ya, itu bisa juga seperti itu ya. Kadang
kita di kepala sedang agak nyaman, kadang mulut terasa asam. Nah, itu pun bisa. Nah, jadi bermacam-macam pokoknya. Nah, itu maka dari itu ini juga untuk menjawab ya daripada pertanyaan teman-teman subscriber setia ya yang dalam komennya itu banyak menanyakan tentang sensasi-sensasi ya, rasa-rasa yang dirasakan, dan mungkin ini nanti akan terjawab di sini teman-teman ya. Cuma saya akumulasikan ya dari banyak pertanyaan dari teman-teman. Nah, ini mudah-mudahan nanti akan terjawab. Nah, maka dari itu tolong diikuti video ini ya sampai dengan selesai, jangan di skip supaya tidak gagal paham ya. Dan mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan ini berdasarkan dari pengalaman saya yang pernah saya praktekkan ya. Kalau solusinya itu yang pernah saya praktekkan ya, mudah-mudahan juga cukup bisa membantu ya, membantu teman-teman untuk ya menambah referensi lah, menambah referensi, siapa tahu ini bisa menjadi solusi atau jalan keluar penyembuhan teman-teman semua. Baik teman-teman ya, jadi ketika kita membicarakan sensasi ya, jadi apapun sensasinya ya, berarti ini bermacam-macam rasa ya. Nah, ini pasti ada solusinya. Nah, itu keyakinan yang perlu kita tanamkan teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan diawali dengan ketakutan ya, tetapi harus kita optimis. Nah, optimis caranya harus dibangun lewat kata-kata ya. Ini sebagai sugesti yang pertama untuk membangkitkan jiwa kita. Nah, maka dari itu sesuai dengan tema kali ini dalam judul ya, apapun sensasinya ya, pasti ada solusinya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi teman-teman ya. Nah, ini saya melihat beberapa sensasi, ini saya kelompokkan menjadi ada 4 lah ya, 4 sensasi, tetapi ini sudah mencakup dari keseluruhan. Yang pertama yaitu tentang sensasi di seputar perut ya, sensasi di seputar perut yang sering terjadi dan saya pernah mengalami ini, yaitu perut merasa penuh ya, entah itu sudah makan atau belum makan saja itu kadang sudah rasanya penuh ya, apalagi ditambah makan itu pasti tambah penuh lagi. Nah, kemudian perut merasa kembung ya, perut merasa begah, merasa perih, kadang sembelit, kemudian ada senut-senut sakit ya, kadang agak ke bawah ya, agak ke bawah di sebelah kiri waktu itu sering sekali ya, tetapi tidak saya hiraukan ya. Jadi awalnya sih kita serius sekali dengan penderitaan itu, tapi setelah tahu ke sini bahwa sensasi itu kalau bisa kita sikapi dengan cuek ya, dengan masa bodoh. Nah, itu akhirnya saya mulai masa bodoh dengan sensasi itu. Nah, dari sensasi-sensasi itu ya, seperti yang di seputar perut tadi ya, yang kadang kembung, sembelit, perih ya, bahkan sakit, termasuk di ulu hati kadang seperti mengganjal. Nah, ini semuanya karena memang pertama ya, karena terjadi kenaikan asam lambung ya, karena asam lambung itu mengandung gas sehingga perut menjadi merasa penuh ya, merasa kembung ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi perut itu mungkin karena ada gangguan secara organik ya, contohnya misalkan ada yang lambungnya teriritasi atau mungkin ada sedikit luka ya. Nah, itu kadang juga sama menjadi masalah seperti itu ya, apalagi misalkan habis kena makanan-makanan yang sensitif ya, contohnya ketika lambung ada sedikit luka ya, kemudian kita makan pedas, nah otomatis menjadi perih ya, seperti itu. Tapi bisa jadi perih itu ya, contohnya karena kita memang belum makan ya, misalkan terlambat makan itu juga kadang rasanya perih sama saja ya, itu seperti itu. Jadi intinya pokoknya kita harus berusaha memahami ya, setelah kita menderita mungkin mengalami agak lama, nah akhirnya kita menjadi paham ya. Nah, ketika terjadi sensasi-sensasi di seputar perut masih belum tidak nyaman ya, contohnya kita habis makan kok rasanya terus sakit ya, terus agak begah. Nah, ini berarti perut masih sensitif ya, masih sensitif. Nah, oleh karena itu
dalam kondisi yang seperti itu, waktu itu yang saya lakukan ya, maksudnya tip-tip yang saya lakukan ini untuk membuat nyaman ya perut kita atau membuat sembuh itu, selain katakanlah obat dari dokter ya. Kalau obat dari dokter karena itu bukan spesifikasi saya ya, saya tidak punya kompetensi tentang itu, maka saya tidak membahas tentang itu ya. Tetapi ya silahkan saja kalau teman-teman mungkin ada rasa-rasa yang tidak nyaman ya, berobat pertama mungkin ke dokter ya, silahkan, itu lebih baik ya. Nah kemudian tetapi yang saya ingin sharingkan kepada teman-teman yaitu yang saya alami dan saya bisa melakukan sendiri ya, yaitu dengan kegiatan kita sehari-hari lah, entah itu melalui pola makannya ya, entah itu melalui treatment kegiatan sehari-hari. Nah ini yang saya sharingkan ya, karena dari itu ternyata juga kita menjadi bisa bangkit ya, menjadi bisa sembuh. Nah itu teman-teman ya. Nah ketika sensasi di perut ini masih kompleks ya rasa-rasanya, ini intinya ya, kadang perut atau lambung ya untuk mencerna yang keras-keras saja itu masih susah, sehingga kadang rasanya menjadi sakit, kadang rasanya menjadi perih ya, menjadi sembelit. Nah maka dari itu ya kita harus memakannya itu, contohnya makanan yang lunak-lunak ya. Itu kalau masak itu harus sampai masak sekali itu biar lunak. So, nasi juga ya hampir seperti bubur ya, tetapi bukan bubur ya, cuma lunak jadinya seperti itu. Nah tetapi yang lebih penting lagi, ini ada beberapa jenis contohnya makanan yang bisa akhirnya mengobati perut ya, menyamankan perut. Nah ini yang saya lakukan ya, yaitu pertama ketika waktu itu sensasi di perut masih sering banyak rasa ya, saya rajin makan ya atau sarapan untuk pagi ya, itu bubur pati irut teman-teman ya. Jadi itu cukup 2 sendok ya, saya 2 sendok, kemudian rebus pakai air hangat ya, itu sedikit aja, itu nanti langsung jadi ya, paling hanya 5 menit itu sudah jadi ya. Nah itu untuk saya pakai sebelum makan pagi, jadi anggap saja untuk sarapan pertama lah itu ya. Nah itu ternyata dari yang tadi perut sering tidak nyaman ya, sering ada rasa-rasa, nah itu juga menghilangnya lewat itu ya. Nah kemudian selain itu ya, saya juga rajin minum air kunyit teman-teman ya. Nah air kunyit ini memang karena mengandung kurkumin ya, yang warna kuningnya itu memang bisa menutup luka teman-teman ya, bahkan ya seperti mengobati, sehingga ketika lambung mungkin ada iritasi atau apa nih, nanti akan sembuh dengan itu ya. Nah itu saya lakukan waktu itu tiap 1 hari itu 1 gelas ya, 1 gelas dengan proses yang mudah yang saya bisa buat sendiri. Jadi cukup kunyit kita cuci ya, 2 ruas lah, 2 ruas cuci, kemudian kita iris tipis-tipis ya, kemudian tuang di gelas ya, gelas seperti ini teman-teman, segini ya, gelas segini. Kemudian nanti setelah dituang, kemudian kita dituang air yang mendidih. Nah tunggu sekitar ya 20-30 menit, nah baru kita minum, itu jadi. Kalau ini kopi teman-teman ya, ya ini sambil ngopi, maaf ya. Nah itu juga saya lakukan rutin, dan ternyata untuk kunyit ini memang luar biasa ya. Jadi gangguan perut itu kalau saya ini sangat cocok dengan solusi kunyit. Bahkan saya masih ingat betul waktu saya kecil ya, zaman masih di SD lah dulu ya. Sekolahnya masih SD, masih kecil ya, katakanlah masih balita. Ketika saya merasa sakit perut, pasti ibu saya itu ngasih sedikit kunyit ya segini lah ya, setengah ruas, kemudian dikasih sedikit garam, suruh dimakan itu. Nah saya makan waktu itu. Nah itu ternyata juga sembuh ya. Jadi menurut saya ini sudah warisan lah, warisan dari bahkan nenek moyang ya, untuk solusi perut ini kunyit ternyata itu luar biasa. Nah itu juga mengatasi teman-teman ya. Nah selain itu tape singkong teman-teman ya.
tape singkong ya, itu juga menyamankan juga ya, menyamankan juga. Nah itu saya pernah ya rutin ya itu makan tape singkong itu tiap hari satu bungkus ya kan. Di warung-warung itu banyak ya, itu sebungkus itu hanya 1.000 kalau sekarang ya. Nah itu tiap hari makan itu. Nah itu ternyata gas itu menjadi sangat mudah keluar ya. Jadi untuk buang angin itu sangat mudah, sangat lega. Akhirnya kembung-kembung menghilang itu lewat tape singkong, dan perut juga menjadi nyaman ya itu. Nah itu coba saja kalau teman-teman mungkin ada yang memandang apa iya dan sebagainya, itu jawabannya itu harus mencoba itu ya. Nah siapa tahu bisa cocok ya, karena saya itu yang saya ceritakan adalah yang di saya itu cocok ya. Itu bisa jadi teman-teman yang mungkin cocok atau mungkin tidak cocok. Nah itu syaratnya harus dicoba saja, itu seperti itu. Kalau artinya kalau cocok itu bisa dilanjutkan, kalau tidak ya mungkin sensitivitas tubuh kita berbeda ya, itu seperti itu. Nah, termasuk ketika perut ini juga masih banyak rasa ya, banyak sensasi, itu juga saya rajin makan buat cemilan yaitu labu kuning ya. Labu kuning direbus. Nah, ternyata itu sangat lunak sekali teman-teman ya. Jadi tidak berserat ya, sangat lunak sehingga seperti pencernaan ini menjadi lebih lancar ya, karena itu saking halusnya itu. Nah itu saya rutin pakai itu ya itu. Nah selain itu juga saya untuk buahnya itu rajin makannya itu pisang kepok teman-teman ya. Nah pisang kepok ini unik ya. Kalau untuk istilahnya asam lambung itu memang ada kemampuan untuk seperti menetralisir asam lambung ya, sehingga ya lebih nyaman itu seperti itu. Tetapi pada saat kita misalkan diare atau mules ya, pisang kepok, nah ini ambilnya itu yang kalau bisa yang mentah ya, yang mentah kemudian dibakar ya, nah kemudian dimakan. Nah itu mules-mules akan sembuh ya, itu dengan pisang kepok ya. Makanya ini ada dua fungsi ya. Ketika mules, pisang kepok itu pakainya yang mentah ya, mentah kemudian dibakar, kemudian kita makan, itu pasti nanti akan menjadi keras BAB-nya ya, menjadi keras BAB-nya, bahkan kadang sampai susah BAB ya. Itu ya karena mengeraskan ya, mengeraskan. Tetapi kalau untuk asam lambung menjadi netral ya, menjadi mengurangi kenaikan ya istilahnya. Nah itu pilih yang sudah masak ya, yang kalau sudah masak itu kan selain rasanya juga menjadi lebih manis, kemudian tidak bergetah, itu seperti itu. Tetapi tidak usah dimasak, tidak usah digoreng atau direbus, nggak usah, pokoknya ya langsung aja kita makan, itu seperti itu ya. Tuh teman-teman ya. Jadi banyak hal yang memang harus kita kita coba, itu seperti itu ya. Nah kalau misalkan kita dapat informasi dari orang lain ya mudahlah, kita tinggal mengikuti saja ya. Kalau orang lain cocok ya mudah-mudahan kita juga cocok kan, seperti itu. Karena apa? Karena saya juga caranya seperti itu. Saya tuh memang orangnya terbuka ya terhadap informasi-informasi, itu selalu saya gali ya ketika bertemu dengan banyak orang, dengan teman. Nah itu yang saya sharingkan ya sesuai dengan kebutuhan saya. Nah akhirnya kita dapat ilmu dari mereka ya. Makanya guru saya itu semua orang ya. Semua orang saya ambil nilai positifnya, nah itu saya anggap sebagai guru saya, itu seperti itu ya. Jadi kita belajar itu memang tidak terbatas ruang dan waktu, tapi dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja ya. Yang penting kita istilahnya mau lah ya, mau ngangsu ilmu ya. Nah itu saya kira nanti akan mendapatkan hal-hal yang positif teman-teman. Nah itu hal-hal yang kita lakukan di saat untuk mengatasi solusi di perut tadi ya. Nah alhamdulillah dengan seperti itu yang saya lakukan, nah akhirnya menjadi membaik itu. Nah kemudian itu solusi yang pertama yang di seputar perut teman-teman. Maka kalau teman-teman masih merasakan solusi di seputar perut, coba saja hal-hal seperti tadi yang saya sampaikan. Nah kemudian yang kedua yaitu solusi
di seputar dada ya. Di seputar dada itu yang pernah saya rasakan ya, dada merasa panas seperti terbakar, merasa nyeri ya. Ada rasa-rasa dada berat seperti tertindih ya. Kemudian ada rasa sakit ya, sakit yang berpindah-pindah ya, kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini seperti itu ya. Bahkan ada rasa sakit yang seperti tertusuk pas di tengah sini gitu ya. Tertusuk di sini sampai tembus ke belakang. Nah, itu rasanya luar biasa ya. Seperti itu, termasuk pengaruhnya menjadi nafas pendek ya. Sesak itu seperti itu, sampai dengan ulu hati juga mengganjal. Nah, itu sensasi-sensasi di seputar dada yang pernah saya rasakan. Nah, ternyata setelah saya analisa itu disebabkan karena setelah terjadi GERD, teman-teman ya. Jadi GERD itu kenaikan asam lambung ya, dari lambung menembus ke atas ke kerongkongan ya, di seputar dada ini. Nah, akhirnya menjadi ada rasa-rasa sensasi seperti itu, teman-teman. Nah, ketika merasakan seperti itu, nah ini solusinya ya gampang ya. Karena itu disebabkan GERD ya, maka solusinya ya turunkan GERD. Nah, bagaimana caranya menurunkan? Sering saja minum air hangat ya, sering minum lah ya minum hangat. Nah, ini nanti terbawa air minum, GERD itu akan turun ya. Nah, setelah GERD turun ya sudah agak nyaman. Nah, kemudian yang kedua juga, ini kenapa menjadi sering naik atau sering terjadi GERD? Karena ya katup esofagus ya, pembatas antara lambung dan kerongkongan ini lemah ya. Mengapa lemah? Karena sering tertekan asam lambung dari lambung ya. Nah, caranya maka otot katup esofagus ya, di sini di ulu hati ini harus dikuatkan lagi. Caranya bagaimana menguatkan? Rajin melakukan pernafasan diafragma. Itu. Jadi ya pernafasan biasa, kita hirup pakai hidung, tahan sebentar, keluarkan pakai mulut. Rajin seperti itu, nanti akan menguat dengan sendirinya ya. Itu yang secara fisiknya itu seperti itu. Jadi rajin melakukan pernafasan. Nah, kemudian posisi tubuh, postur tubuh itu setelah saya rasakan, saya itu dulu sering ketika duduk ya, terutama itu seringnya membungkuk seperti ini ya. Ternyata di sini ini menjadi mungkin katup esofagus agak terbuka ya itu. Nah, itu sebaiknya kita berdiri maupun duduk itu tegak. Nah, gini. Kalau tegak ini menjadi di sini lega ya, lega seperti katup esofagus juga tertutup rapat. Itu seperti itu. Nah, itu sadari saja ketika teman-teman posisinya gimana, tegak atau membungkuk. Nah, itu usahakan tegak ya. Misalkan duduk ya cari posisi yang tegak. Kalau berdiri sih otomatis tegak ya, itu seperti itu. Nah, itu termasuk ketika tidur ya, supaya tidak GERD-nya naik ke atas ya. Tidur itu usahakan nyender ya, teman-teman. Ini kepala ya agak di atas, kemudian ini ke bawah. Ini bisa pakai bantal ya, 2 atau 3 nggak apa-apa. Yang penting nyender lah, landai ya, itu. Nah, itu juga kita lakukan. Termasuk kalau misalkan kita habis makan ya, itu jangan langsung tidur ya, karena kalau habis makan kan perut masih penuh. Begitu nanti dibawa tidur atau tiduran ya sudah mudah sekali terjadi GERD naik ke kerongkongan. Itu kalau misalkan habis makan ya tunggu sampai sekitar misalkan 1 jam ya, itu baru kita tiduran dengan posisi nyender. Nah, itu untuk mengurangi sensasi-sensasi yang ada di seputar dada, teman-teman ya. Jadi pokoknya banyak tip lah ya yang harus dilakukan, termasuk di video-video saya yang lalu itu lebih rinci lagi ya, karena kita bahas khusus sensasi di seputar dada ya. Tapi kalau kali ini secara garis besar saja ya, mengingat durasinya nanti terlalu panjang ya. Itu oke ya. Nah, termasuk
bagaimana supaya tidak terjadi GERD, kita usahakan makan dengan porsi kecil teman-teman ya. Porsi kecil tetapi sering, itu seperti itu ya. Atau bisa dibantu dengan ngemil ya, ngemil ya. Jadi makannya sedikit-sedikit tapi sering ya. Contohnya kita bisa juga kita bantu dengan ngemil. Karena kalau sampai terlambat makan ya biasanya asam lambung naik. Nah, asam lambung naik nanti GERD-nya naik lagi, terjadi lagi, itu seperti itu. Nah, itu banyak tips yang harus dilakukan, maka ikuti saja video-video saya ya, mulai dari yang awal sampai dengan ini akhir-akhir ini, pokoknya insya Allah menjadi melengkapi referensi teman-teman. Baik ya, itu yang kedua, sensasi seputar dada. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sensasi di seputar kepala ya. Saya dulu sering merasakan ya kepala berat, pusing-pusing, keliengan ya, mata buram, telinga berdenging ya, yang mulut juga asam ya. Nah, ini solusinya ya, selain tadi melakukan solusi yang nomor 1 dan yang nomor 2, nah ini yang ketiga berarti ya, yang di seputar kepala. Nah, ini kita tinggal menjaga 3P-nya ya. Jadi makannya kita jaga ya, pola makannya, kemudian pola hidupnya kita jaga, dan pola pikirnya juga kita jaga. Itu insya Allah juga akan menjadi membaik ya itu. Nah, tentang rincian pola makan yang baik bagaimana, pola hidup bagaimana, pola pikir bagaimana, itu ada di video-video saya yang lalu ya. Silahkan tonton saja ya, ketik judulnya saja ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman, itu insya Allah nanti akan keluar ya. Ini itu bisa ditonton sebagai referensinya ya, itu. Nah, kemudian yang keempat yaitu tentang sensasi di badan ya. Di badan kita kadang kita merasa badan pegel-pegel ya, merasa sempoyongan, kemudian gemeteran ya, kadang ada yang kaki kebas, kemudian pinggang sakit ya, BAB kadang juga susah dan lain sebagainya lah ya, pokoknya yang sensasi secara keseluruhan. Nah, itu selain solusinya ya, selain kita menjaga 3P, ini adalah yang sudah kompleks, lebih kompleks lagi, yaitu lakukan relaksasi dan meditasi dan olahraga ya. Nah, ini juga saya sampaikan ya, tentang relaksasi itu bentuknya seperti apa, contohnya seperti apa, itu sudah ada di video-video yang lalu ya, termasuk meditasi itu bagaimana ya, apa itu meditasi itu juga sudah saya sampaikan. Kemudian olahraga yang cocok untuk penderita asam lambung, ketensiatif psikosomatis juga sudah ada satu video khusus di depan ya, itu silahkan ditonton saja. Itu insya Allah nanti akan semuanya menjadi mengatasi teman-teman. Memang kita butuh perjuangan ya untuk apa istilahnya mengusir penderitaan kita, yaitu asam lambung ketensiatif psikosomatis. Sebenarnya asam lambung ketensiatif psikosomatis ini menurut saya bukan penyakit ya, tapi hanya gangguan saja. Nah, gangguan itu karena disebabkan dari istilahnya kelengahan kita sendiri ya, maka harus kita perbaiki juga oleh diri kita sendiri. Insya Allah pasti akan sembuh teman-teman ya, jadi yakin saja ya, itu. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.